Candi adalah istilah yang merujuk pada bangunan keagamaan peninggalan purbakala dari peradaban Hindu-Buddha. Biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi serta untuk memuliakan Buddha. Terlepas dari itu semua, ada banyak cerita serta mitos yang beredar dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Bagaimana dengan sejarah dan mitos candi yang ada di Indonesia? Berikut 5 daftarnya. Number 1. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar sekaligus menjadi salah satu monumen agama Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, bangunan stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada abad ke-8 Masehi. Bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi, dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma, proses pembangunan Candi Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun. Dahulu, Candi Borobudur memiliki sebuah stupa yang sangat besar memahkotai bangunan ini yang kemudian dibongkar dan diganti 3 barisan stupa kecil serta stupa induk seperti sekarang karena dianggap terlalu berat dan berbahaya. Nama Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha Ur yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti biara Buddha di atas bukit. Candi ini sempat ditinggalkan selama berabad-abad lalu ditemukan kembali oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Inggris pada tahun 1814. Kemudian dilakukan beberapa kali pemugaran dari pemerintahan Belanda, yaitu Theodore van Earp, dan berlanjut tahun 1973 hingga 1983. Seperti menyentuh stupa Kunto Bimo yang berada di bagian dalam dianggap sebagai pemberi harapan atau pengabul impian. Kunto Bimo sendiri adalah patung Buddha yang berada di dalam stupa dengan penutup belah ketupat. Stupa ini berada pada tingkat dasar dari 3 undak-undak stupa. Jika Anda ingin memegang stupa, disarankan bagi laki-laki memegang kelingking atau jari manis Buddha, sedangkan untuk perempuan berusaha menyentuh bagian jari kaki Buddha. Kemudian terdapat juga mitos mengenai singa urung yang cukup menyeramkan. Pasalnya, jika memegang arca hewan harimau yang berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk, Anda akan tertimpa sial. Makna arca singa urung sendiri adalah harimau gagal. Jadi siapa saja yang memegang arca ini maka kehidupannya tidak akan beruntung seperti nasib si harimau. Number 2. Candi Prambanan sudah melegenda lewat kisah cinta tak sampai antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Namun sejarah aslinya sangatlah berbeda. Sebenarnya Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah Raja Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunannya dimulai pada tahun 850 Masehi untuk menandingi Borobudur kala itu. Menurut prasasti Sivarga, hal ini dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi umat Hindu. Namun kejayaan Candi Prambanan sirna ketika pada akhirnya Empu Sendok, raja terakhir Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya, memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur. Akibatnya bangunan ini pun ditinggalkan. Berbagai mitos pun mulai beredar. Selain mitos putus cinta yang sangat terkenal di Candi Prambanan, terdapat pula cerita lain yang beredar. Kabarnya pasangan yang telah menikah dan sulit memiliki momongan justru akan langsung hamil ketika datang ke patung Roro Jonggrang. Konon patung yang disebut sebagai patung Roro Jonggrang tersebut sebenarnya adalah Dewi Durga Mahisa Suramardani yang menurut mitos dipercaya sebagai jelmaan dari Roro Jonggrang. Karena itulah salah satu candi Siwa yang berada di Prambanan disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Number 3. Candi Ratu Boko diambil dari nama seorang Raja Mataram bernama Raja Boko yang diyakini pula sebagai ayah dari Roro Jonggrang. Candi ini merupakan reruntuhan istana pada abad ke-8 dan digunakan oleh dinasti Sailendra sebagai pusat pemerintahan jauh sebelum Raja Samaratungga dan Rakai Pikatan berkuasa. Prasasti Abayagiri Wihara tahun 792 Masehi ditemukan di lokasi Candi Ratu Boko. Disebutkan bahwa ada seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana atau dikenal sebagai Raja Panangkaran yang sempat berkuasa.
Bangunan wihara di atas bukit yang bernama Abhayagiri Wihara memiliki arti biara di bukit yang bebas dari bahaya. Dikisahkan bahwa Raja Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja pada saat itu untuk mencari ketenangan batin dan memfokuskan diri pada masalah keagamaan, maka dibangunlah wihara yang dinamakan Abhayagiri Wihara di tahun 792 Masehi. Diketahui pula bahwa Rakai Panangkaran beragama Buddha. Sebab itulah wihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah agama Buddha. Dapat dilihat pula warisan corak Buddha di Candi Ratu Boko dengan adanya Arca Dhyani Buddha. Meski begitu, terdapat pula corak agama Hindu di Candi Ratu Boko seperti Arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Candi Ratu Boko tidak terlepas dari mitos yang mengatakan bahwa jika ada seorang perempuan yang datang seorang diri ke Candi Ratu Boko, maka dia akan terlambat menikah. Number 4. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi dan berusia lebih tua dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur. Meskipun aslinya hanya memiliki 249 candi, oleh masyarakat setempat, candi ini dinamakan Sewu yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan ini berdasarkan kisah legenda Roro Jonggrang. Berdasarkan prasasti Kelurak dan prasasti Manjusigra, nama asli candi ini adalah Prasada Vajrasana Manjusigra. Kompleks candi ini mengalami perbaikan dan pembangunan ulang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Karena keagungan dan luasnya kompleks Candi Sewu, candi ini menjadi pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa itu. Dikatakan bahwa Candi Sewu memiliki penunggu yang disebut Dwarapala dan terletak di setiap pintu gerbang menuju pusat candi. Sebagian besar digambarkan sebagai monster layaknya buto ijo. Konon makhluk inilah yang menjadi penunggu Candi Sewu hingga sekarang, dan kadang menampakkan diri di dalam candi berupa makhluk hitam besar, sehingga wisatawan diharapkan tidak berkunjung pada tengah malam. Number 5. Candi Pelausan merupakan kompleks candi yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Candi ini juga memiliki stupa, arca Buddha, serta candi-candi kecil di dalamnya. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pitakan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Terdiri atas Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul. Pada masa lalu, kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang yang masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Sejarah terbangunnya Candi Pelausan dimulai ketika Rakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramodawardhani. Keputusan mereka untuk menikah didasari oleh rasa cinta dengan mengesampingkan perbedaan keyakinan yang dimiliki. Rakai Pikatan membangun candi sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri, serta memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda. Rakai Pikatan membangun Candi Pelausan sebagai bukti nyata bahwa kekuatan cinta dapat menjadi alat untuk menyatukan perbedaan, serta menjadi simbol toleransi umat beragama. Tidak hanya itu, pahatan relief yang ada di candi dapat diterjemahkan sebagai perasaan cinta antara Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani. Cerita asmara kedua insan ini menjadi mitos tersendiri untuk pasangan yang mengunjungi Candi Pelausan. Mitos yang beredar menyatakan pasangan yang datang ke Candi Pelausan niscaya hubungan mereka akan langgeng. Mitos ini berbalik 180 derajat dengan Candi Prambanan. Pemirsa, itu tadi 5 sejarah serta mitos yang berkembang di masyarakat tentang candi yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mempercayai mitos-mitos tersebut? Atau mungkin Anda telah datang dan melakukannya? Terlepas dari itu semua, kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Karena sesungguhnya hidup setiap makhluk hanya Tuhan yang tahu.